Halo everybody, welcome to Bayu Podcast. Ini adalah episode pertama. Idenya sih karena ada beberapa artikel yang menurut Bayu sebenarnya di IG itu nggak cukup buat dibahas gitu. Keterbatasan karakter dan juga banyak di antara kalian yang Bayu tahu pasti males baca artikel yang panjang. Jadi Bayu pikir ide analis juga sih, thank you. Ide analis juga bahwa kenapa lu nggak bikin podcast aja, jadi orang nggak perlu mengalihkan perhatiannya dari apa yang dia lakuin ke baca artikel lu yang panjang. Iya, ide bagus juga sih. Just do whatever you wanna do and just listen to me. Aturannya tetap sama, lu suka apa nggak suka. Kalau lu nggak suka just skip, kalau lu suka stay, listen to me, oke? Okay? Gue tahu suara gue cempreng, it's not your expected. Gue makanya gue bilang gue lebih suka nulis daripada cuap-cuap gini. Tapi ide analis bilang just try it, okay, we try it. So episode pertama kali ini kita membahas soal Kaisar Unda United, Dovizioso, sang kaisar yang artis wannabe. Kenapa Mbak Yu bilang artis wannabe? Karena hampir sebulan ini dia adalah rider yang paling sering dibahas soal moto kontraknya, bahkan sebelum Petrux dibahas, oke? Padahal sebenarnya masalahnya itu simpel, cuman masalah gaji dan pilihan dia juga nggak banyak, cuman Ducati tok loh. Lu lanjut di Ducati atau pensiun, just that. Tapi kok susah bener ya, makanya Mbak Yu bilang ini orang artis wannabe banget gitu loh. So, kemarin sebuah plot twist lagi pasca Petrux yang plot twist, dibilang mau ke KTM ternyata dia malah ke KTM Tech 3, pindah ke satelit yang argumentasinya Pit Bearer adalah dia ingin menunjukkan bahwa satelitnya ini dianggap sama rata dengan pabrikan. Jadi Petrux tetap akan menjadi kapten di KTM gitu, tetap kapten di KTM tapi di satelit. Boh juga sih nggak ngerti, tapi itulah argumentasinya mereka. Dan Poncharal sih oke aja, lu kasih gua Petrux, gua kasih lu Oliveira, kelar gan. Nah plotis kedua adalah yang kemarin si Dovi setelah menghindar dari kejaran wartawan soal kontraknya, tiba-tiba nongol pas orang mau ngeres. Yang follow IG Mbak Yu aja kemarin pasti baca pernyataan dia sebelum ngeres. Dia bilang, salah kalau gue pengen pensiun, jadi gue ikut balapan ini, gue pengen perlihatkan sama orang bahwa gue masih pengen membalap. Deng, tiba-tiba dia crash. Untungnya ya, Dovi ikut balapan itu atas izin Ducati. Nah, yang anehnya, Dovi dikasih izin untuk membalap di race motocross ini, sementara Petrucci itu nggak dikasih izin sama Ducati. Awalnya sih Mbak Yu pikir gini, mungkin karena Petrux sudah announce kontraknya di KTM, jadi tahun ini adalah tahun terakhir dan Ducati mau memperlihatkan bahwa lu nggak bisa mewakili Ducati lagi nih gitu. Pikiran Mbak Yu sih gitu. Tapi setelah crash ini gue merasa mungkin Petrus mikir, untung gue nggak dikasih, kalau gue dikasih terus gue crash hancur gue. Iya bener juga gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Ducati ngasih izin ke Dovi? Kemarin alasannya Dovi di wawancaranya dia bilang, saya terima kasih sama Ducati ngasih saya izin karena Ducati tahu betapa berartinya balapan ini buat saya, balapan motocross ya. Karena menurut perspektif dia, motocross itu membantu dia dari sisi start cepat di awal balapan. Jadi dia merasa motocross itu ada gunanya dan dia pengen balapan motocross bareng sama menurut dia sih rider terbaik motocross di Italia. Di ajang itu Emilia Romagna cross championship
skrip gue hilang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, si Petrus yang kemarin minta izin tapi nggak dikasih. Tapi ini sedikit tricky. Why Ducati ngasih izin? Padahal normalnya adalah pabrikan itu melarang semua ridernya yang mau balapan untuk mengikuti balapan yang tidak ada hubungannya dengan MotoGP mendekati waktu balapan. Terutama ini kan, ini akhir bulan. Ya sekitar 2 minggu lagi lah balapan. 2 minggu loh Mbak Ayu bilang. Kenapa Mbak Ayu bilang 2 minggu? Karena kan tanggal 15 akan ada tes JRS. Dan itu tes JRS, iya 2 minggu lagi. Dan itu tes JRS kalian harus sudah persiapkan segala rapid test dan segala dokumennya. Karena itu banyak dokumen kesehatan dan kalian harus sudah siap-siap itu seminggu sebelumnya. Nah pertanyaannya kenapa Ducati kasih? Padahal kalau dia pikir Dovizioso adalah rider yang berharga untuk mereka, ya dijagain dong, ya enggak? Tapi perkiraan lain Mbak Yu adalah Dovi ini emang lagi artis wannabe. Dia tahu bahwa Ducati akan ngasih apapun yang dia mau kecuali gaji. Jadi kayak Ducati bilang gini, lu minta apa deh gue kasih, yang penting lu jangan minta gaji. Gua nggak ada duit. Jadilah dia minta balapan dan dikasih. Nah, tapi di sisi lain juga ya perlu di triggering juga sih. Maksudnya Ducati tahu resiko itu, tapi kenapa tetap ngasih? Udah tahu itu membahayakan ridernya gitu, apalagi motocross kan. Udah tahu motocross itu segala macam berjumpalitan di situ gitu kan. Tapi ya whatever lah. Terlepas dari itu, kita bahas apa strategi Ducati kalau misalnya ternyata tanggal 15 Juli nanti Dovi belum clear dan fit untuk membalap. Ya tergantung dokter sih. Patah tulang selangka itu sebenarnya nggak separah patah tulang belakang kayak Lorenzo kemarin, sebenarnya nggak terlalu parah. Atau patah ankle itu nggak terlalu parah. Kalau ankle kan kebanyakan dibawa kerja, nanti itu memang agak lama karena kalian harus ganti clothes dan segala macam. Nah kalau tulang selangka kan nggak terlalu banyak kerja ya kalau membalap. Cuman what if dia ternyata nggak bisa fit to race di JRS nanti? Ya ada yang bilang Lorenzo bisa jadi alternatif pengganti. Menurut Mbak Yu, no. Why? Karena Lorenzo masih terikat kontrak dengan Yamaha tahun ini. Jadi kalau dia mau gantikan Dovi, Yamaha bilang, lu beneran mau gue tendang ya lo? Yamaha kan dari kemarin udah mikir-mikir ini mau ditendang model gimana ya. Si seceri gara-gara nih gue gaji lu mahal-mahal gitu, terus tiba-tiba lu nggak kerja, cuman sibuk aja di kolam renang, sibuk pamer mobil dan segala macem, tapi lu nggak kerja. Giliran Dovi sakit berhalangan, tiba-tiba lu nongol mau gantiin di Ducati, kan aneh. Jadi ya kecil kemungkinan banget sih kalau Lorenzo yang mau ganti, tapi kemungkinan adalah Pirro, karena Pirro posisinya adalah test rider dan dia memang selalu dijadikan rider pengganti atau cadangan. Kalau bukan Pirro berarti seseorang yang dari WSBK kan, entah Scott Redding kan, entah siapa, tapi kan Scott Redding juga harus membalap, jadi dia nggak bisa juga gitu. Jadi memang perlu dicari yang lagi kosong. Pirro juga masalahnya lagi ikut lomba CIV sih, iya nggak sih? Cuman nggak ngerti juga ya, entarlah dilihat Ducati, tapi kayaknya sih Pirro yang harus standby. Nah setelah itu akan seperti apa ya nggak tahu juga. Yang kita harapkan sekarang adalah tindakan operasi tulang selangka pada Dovizioso itu akan berhasil, dan itu bisa bikin dia fit to race di JRS. Karena Ducati menunggu sekitar 2-5 race sebelum memutuskan, lu tanda tangan kagak? Kalau lu kagak tanda tangan, gue ambil Lorenzo. Gitu aja. Nah Dovi juga perlu untuk fit to race karena dia harus membuktikan pada Ducati, gue layak nih dinaikin gaji gue. Kalau enggak ya terpaksa dia turun gaji, bener nggak?
Nah itu dia. Jadi kesimpulannya adalah blunder banget Dovi sampai membalap. Lu pengen banget jadi artis. Kalau mau jadi artis nggak juga membalap motocross kali. Akhirnya kan kayak gini, blunder. Ini beneran blunder. Kalau kemarin Opa pernah bilang itu bagaikan Ducati kayak ngasih mereka sendiri pedang dua mata sisi. Sekarang itu kebalikan. Sekarang posisinya adalah Dovi yang nggak bisa milih. Lu tetap di Ducati dengan kondisi cedera, turun gaji, bener nggak? Atau lu out? Karena apa? Performa lu musim ini juga kalau lu belum bisa fit to race di JRS dan performa lu 5 race terakhir ternyata nggak bagus, ya lu layak turun gaji dong. Masih mending aja gua kasih penawaran perpanjangan kontrak, bener nggak sih? Jadi ya gitu aja, kita lihat aja deh gimana kondisinya Dovi. Mungkin sore ini bakal ada perkembangan akan seperti apa tulang selangka Dovi. We hope the best. Itu aja, get well soon deh. Oke, mana kuaci gue. Oke guys, itu aja. Ini episode pertama. See you next episode. Nggak tahu kapan, tapi pasti akan dibahas atau diumumin di IG. Nggak, tetap IG adalah platform utama. Yang ini cuma sampingan. Kalau misalnya satu nggak sempat buat ngetik, dua lagi iseng aja. Ini beneran, ini iseng. Makanya gue kebanyakan ngomongnya nggak pakai skrip. Udah itu aja. See you next time guys. Bye.